Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Rifki dari Prodi Teknik Mesin S1 NIM 2023 110044. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan alasan diperlukan pendidikan kewarganegaraan secara umum. Latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu komponen esensial dalam kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendidikan ini berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Di tengah-tengah globalisasi dan perubahan sosial yang semakin kompleks, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dan dalam mengembangkan kemampuan utuh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotrik. Alasan diperlukan pendidikan kewarganegaraan: meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, membentuk karakter dan moral bangsa, mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian, memperkuat identitas dan nasionalisme, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengurangi konflik dan kekerasan. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Pada awalnya, pendidikan ini lebih menekankan pada loyalitas terhadap pemerintah kolonial. Namun setelah kemerdekaan, fokusnya beralih pada penanaman semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Implementasi pendidikan kewarganegaraan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui kurikulum formal di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, berbagai program non-formal seperti kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan diskusi publik juga mendukung pembelajaran kewarganegaraan. Pendidikan ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Kerja sama antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan dan bagaimana konsep ini dikembangkan dalam konteks pendidikan formal di Indonesia. 2. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dianggap penting dalam sistem pendidikan nasional? 3. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi? 4. Apa hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dengan peningkatan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap isu-isu sosial? 5. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air? 6. Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan? Tujuan penulisan. 1. Menjalankan konsep, prinsip, dan elemen dasar pendidikan kewarganegaraan serta pentingnya dalam konteks pengembangan kemampuan utuh mahasiswa. 2. Menilai bagaimana pendidikan kewarganegaraan berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman siswa, sikap etis, dan keterampilan praktis yang dilakukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 3. Mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan dampaknya terhadap hasil pembelajaran. 4. Mengidentifikasi metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk
mengembangkan kemampuan utuh mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. 5. Menilai dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentuk karakter mahasiswa dan kesadaran mereka akan peran serta dalam kehidupan sosial. Kajian teori. Pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat maupun berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan utuh pada peserta didik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikometrik. Aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman intelektual mengenai konsep-konsep dasar dalam kewarganegaraan. Pengetahuan ini penting untuk membentuk landasan intelektual yang diperlukan bagi partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Ada 3 aspek kognitif sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban. 2. Pemahaman tentang sistem pemerintahan. 3. Pengembangan keterampilan berpikir kritis. B. Aspek efektif. Aspek efektif berkaitan dengan pembentukan sikap, nilai, dan perasaan yang mendukung pengembangan karakter yang kuat dan positif. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 3 aspek efektif sebagai berikut. 1. Penanaman nilai-nilai kebangsaan. 2. Pengembangan sikap toleransi dan empati. 3. Komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. C. Aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan dan tindakan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan mendorong sistem untuk mengembangkan keterampilan yang mendukung partisipasi aktif dan kontribusi positif dalam masyarakat. Ada 3 aspek psikometrik sebagai berikut. 1. Pengembangan keterampilan sosial. 2. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat. 3. Pengembangan keterampilan kepemimpinan. Integrasi dari 3 aspek ini, kognitif, efektif, dan psikomotorik, adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan utuh yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu memberikan pengalaman belajar yang holistik, yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga membentuk sikap dan nilai yang positif, serta mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksana. Wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dan penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang melibatkan integrasi langsung antara pewawancara dan responden. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan rinci mengenai suatu topik, fenomena, atau pengalaman dari perspektif orang yang diwawancarai. 1. Pengertian wawancara. Secara umum, wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi verbal antara pewawancara dan responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi, pendapat, atau pemahaman mengenai suatu hal. Wawancara ini biasanya melibatkan pertanyaan yang telah disusun sebelum atau pertanyaan spontan yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. 3. Jenis wawancara. Berikut adalah beberapa jenis wawancara yang umum digunakan. 1. Berdasarkan struktur. 2. Berdasarkan tujuan. 3. Berdasarkan media.
3. Tahap dalam wawancara. Wawancara biasanya melibatkan beberapa tahapan yang meliputi 1. Persiapan, 2. Pelaksana, 3. Analisis, 4. Pelaporan. 4. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan mendapatkan informasi mendalam. Wawancara memungkinkan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan detail dari responden. Fleksibilitas. Pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban responden dan mengembangkan diskusi lebih lanjut. Klarifikasi dan validasi. Pewawancara dapat segera mengklarifikasi jawaban yang tidak jelas dan memastikan validasi informasi yang diberikan. B. Kekurangan. Bias pewawancara. Wawancara dapat dipengaruhi oleh bias pewawancara yang dapat mempengaruhi objektivitas data yang diperoleh. Memakan waktu dan biaya. Wawancara, terutama yang tatap muka, bisa memakan waktu dan biaya yang signifikan. Ketergantungan pada responden. Keberhasilan wawancara sangat bergantung kepada kegiatan dalam kemampuan responden untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan. B. Dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan berbagai jenis informasi atau data dalam bentuk tertulis, gambar, video, atau media lain untuk tujuan tertentu seperti referensi, bukti penelitian, atau pengelolaan informasi. 1. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkuat suatu pendapat. 2. Tujuan dokumentasi. 1. Referensi atau akses informasi. 2. Bukti dan rekaman. 3. Pengelolaan pengetahuan. 4. Komunikasi dan transparansi. 5. Pembelajaran dan pelatihan. Jenis-jenis dokumentasi. Dokumentasi dapat dibedakan berdasarkan media dan konteks penggunaannya. Beberapa jenis dokumentasi yang umum digunakan adalah berdasarkan media, berdasarkan konteks penggunaan. 4. Proses dokumentasi. Pengumpulan data, pengorganisasikan data, penulisan dan penyusunan dokumentasi, penyimpanan dan pemeliharaan, distribusi dan akses. Kelebihan dan kekurangan dokumentasi. Kelebihan: memastikan ketersediaan informasi. Dokumentasi memungkinkan penyimpanan informasi secara sistematis hingga dapat diakses dan digunakan kembali. Mendukung transparansi. Dokumentasi menyediakan bukti dan catatan resmi yang mendukung transparansi dalam proses dan keputusan. Mengurangi ketergantungan pada ingatan. Dokumentasi mengurangi ketergantungan pada ingatan individu dengan menyimpan informasi secara tertulis atau dalam bentuk lain. Membentuk pengambilan keputusan. Dokumentasi menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kekurangan: memberikan waktu dan sumber daya. Proses dokumentasi seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, baik untuk pengumpulan, penyusunan, maupun pemeliharaan dokumen. Potensi informasi usang. Informasi yang terdokumentasi mungkin menjadi usang atau tidak relevan jika tidak diperbarui secara berkala. Risiko kesalahan dan bias. Dokumen yang tidak akurat atau bisa dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan atau tidak tepat. Penutupan. Kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kesadaran sosial, serta mengembangkan aspek
kognitif efektif dan psikometrik siswa. B. Saran pendidikan kewarganegaraan harus dirumuskan dengan jelas, mencakup definisi tujuan dan cakupan materi yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Berikut beberapa saran dan merumuskan konsep PKN. 1. Kompresif dan terintegrasi. 2. Kontekstual dan repelen. 3. Metode pembelajaran integratif. 4. Penggunaan teknologi. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dari PPT saya. Lebih kurangnya saya minta maaf.